Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Khairunisa dari program studi Sistem Informasi. Tujuan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Matematika Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI. Berikut ini saya akan menjelaskan soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Bisnis. Nah, untuk soal yang nomor 1 bagian A itu ada 78 desimal biner, dan yang kedua oktal, yang ketiga itu ada heksadesimal. Nah, yang pertama itu 78 desimal kita ubah dulu ke biner. Caranya seperti berikut: 78 dibagi 2 ada 39, sisa 0. 39 dibagi 2 ada 19, sisa 1. 19 dibagi 2 ada 9, di sisa 1. 9 dibagi 2 ada 4, sisa 1. 4 dibagi 2 ada 2 dan sisa 0. 2 dibagi 2 ada 1, sisa 0. Jadi 78 desimal kita ubah ke biner itu ada 100 1110. Nah, untuk cara yang kedua itu kita ubah 78 desimal kita ubah ke oktal. Caranya itu seperti ini: 78 dibagi 8 ada 9, sisa 6. 9 dibagi 8 ada 1, sisa 1. 1 dibagi 8 ada 0 dan sisa 1. Jadi 78 desimal kita ubah ke oktal itu ada 116. 116. Nah, yang terakhir itu ada 78 desimal kita ubah ke heksadesimal. Caranya itu sebagai berikut: 78 dibagi 16 itu ada 4, sisa 14. 4 dibagi 16 itu ada 0, sisa 4. Nah, 14 di heksadesimal itu adalah E. 14 di heksadesimal itu E. Jadi 78 desimal kita ubah ke heksadesimal itu ada 4E. Jadi 78 desimal kita ubah ke biner ada 1001110 dan 78 ke 78 desimal ke oktal itu ada 116, dan yang terakhir itu ada 78 desimal kita ubah ke heksadesimal itu ada 4E. Selanjutnya kita ke soal yang B. Soal yang B itu ada 1011100 biner ke desimal. Nah, soal kedua itu ada 1011100 biner kita ubah ke desimal. Caranya itu seperti ini: nolnya ini dari belakang itu kita tulis 2 pangkat 0. 0 yang kedua ada 2 pangkat 1. 1 itu ada 2 pangkat 2. 1 lagi ada 2 pangkat 3.
0 ada 2 pangkat 4, dan satu paling depan itu kita ada 2 pangkat 5. Jadi penghitungannya adalah 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, 0 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 0 ditambah dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 itu ada hasilnya 4, dan 1 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 0 dikali 2 pangkat 4 itu hasilnya 0, dan 1 kali 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Jadi total dari 4 ditambah 8 ditambah 32 adalah 44. Nah, jadi 101100 biner kita ubah ke desimal itu adalah 44. Cara kedua itu kita pakai 44 desimal kita ubah ke oktal. Caranya seperti ini. 44 dibagi 8. 44 dibagi 8 ada 5, bisa 4. 5 dibagi 8 ada 0, sisanya 5. Jadi 44 desimal kita ubah ke oktal itu ada 54. Nah, terakhir itu ada kita ubah ya, cara 44 desimal kita ubah ke heksadesimal. Caranya itu seperti ini. 44 dibagi 16 itu ada 2, dan sisanya itu adalah 12. Nah, 12 di heksadesimal itu adalah C. Jadi 44 desimal kita ubah ke biner, kita ubah ke heksadesimal itu ada, kita dapat hasilnya itu adalah 2C. Nah, jadi 101100 biner kita ubah ke desimal kita dapat 44, dan 44 desimal kita ubah ke oktal itu kita dapat 54, dan untuk 44 desimal kita ubah ke heksadesimal itu kita dapat 2C. Selanjutnya kita ke soal yang C-nya. Soal yang 1C itu ada 67 ke biner Nah, pertama-tama 67 oktal kita ubah dulu ke desimal ya. Berarti caranya itu adalah 7 ini 8 pangkat 0, dan untuk 6 ini adalah 8 pangkat 1. Jadi caranya adalah 7 dikali 8 pangkat 0 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1. Ini 7 ditambah 48.
7 ditambah 48 itu ada 55. Nah, jadi 67 oktal kita ubah ke desimal itu kita dapat adalah 55. Nah, untuk cara keduanya itu adalah 55 desimal kita ubah ke biner ya. Jadi 55 caranya itu adalah 55 dibagi 2 itu ada 27, sisa 1. 27 dibagi 2 ada 13, sisa 1. 13 dibagi 2 ada 6, sisa 1. 6 dibagi 2 ada 3, sisa 0. 3 dibagi 2 ada 1, sisa 1. Nah, jadi 55 desimal kita ubah ke biner itu dapatnya adalah 1 1 0 1 1 1. Untuk yang terakhir ada ini ya, 55 desimal kita ubah ke heksadesimal. Caranya itu adalah bagi berikut. 55 dibagi 16. 55 dibagi 16 itu ada 3 dan sisanya adalah 7. Jadi 55 desimal kita ubah ke heksadesimal itu adalah 37. Nah, jadi 67 oktal diubah ke desimal kita dapat 55, dan 55 kita ubah ke biner itu kita dapat 110 111. Dan yang terakhir itu adalah 55 desimal kita ubah ke biner, kita ubah ke heksadesimal itu kita dapatnya adalah 37. Nah, selanjutnya kita ke soal yang 1D. Soal 1D itu ada 1A 5 heksadesimal. Kita ubahnya itu ke biner, lalu desimal dan ke oktal. Nah, 1A 5 heksadesimal kita ubah untuk ke biner ya. Caranya itu adalah 1 desimal itu ada 0001 dan A. Untuk A heksadesimal itu ada 10 desimal. Nah, 10 desimal ini kita ubah ke biner. Kita ubah ke biner, caranya itu adalah 10 dibagi 2 ada 5, sisa 0. 5 dibagi 2 ada 2. 5 dibagi 2 ada 2. 5 dibagi 2 ada 2 dan sisa 1. 2 dibagi 2 itu 1 dan sisanya 0. Jadi 10 desimal kita ubah ke biner itu kita dapat 1010. Nah, untuk caranya lagi kita cari 5 heksadesimal ya. 5 heksadesimal itu caranya itu kita ubah dulu ke biner ya. Kita ubah ke biner. Berarti 5
dibagi 2 ada 2, sisa 1. 2 dibagi 2 sisa 1, sisa 0. Dan 1 dibagi 2 itu ada 0, sisanya 1. Dibagi 2 itu ada 0, sisanya 1. Nah, jadi 5 heksadesimal itu kita carikan binernya adalah hasilnya 0101. Nah, kita gabungkan ya. Ini 1A 5 heksadesimal itu ini kita ambilnya dari sini. Yang 1 desimal itu nolnya tidak usah pakai, berarti kita ambil sini 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 berarti maaf, ada kesalahan, berarti ini tuh. Nah, 1A5 heksadesimal itu kita gabung ya dari hasil dari yang satu desimal kita ubah ke biner, terus yang A heksadesimal itu kita ubah ke biner berapa dapat berapa, dan yang dari 5 heksadesimal yang kita ubah ke biner itu berarti itu ada kayak, berarti itu 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Nah, hasil dari 1A5 heksadesimal kita ubah ke biner itu kita dapatnya adalah 1101 1101 00 101. Selanjutnya untuk cara selanjutnya itu kita ke mencari 1A5 heksadesimal kita ubah ke desimal. Caranya nah, 1A5 heksadesimal kita ubah ke ini ya, ke desimal ya. Itu 1A5 heksadesimal kita ubah ke oktal. Berarti 5 ini adalah 16 pangkat 0, ini adalah 16 pangkat 1, dan 1 ini adalah 16 pangkat 2. Caranya yaitu berarti 5 dikali 16 pangkat 0 ditambah A dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 2. 5 kali 16 pangkat 5 itu adalah 5, dan A dikali 16 pangkat 1. Nah, A ini di heksadesimal itu adalah 10. Berarti A itu 10 dikali 16 ditambah 1 kali 16 kuadrat itu adalah 256. Jadi sini 5 ditambah 10 kali 16 itu ada 160 ditambah 256. Hasilnya adalah 420
21 desimal. 420 desimal. Nah, untuk cara selanjutnya adalah ini ya, dari hasil biner 1101000101 kita ubah ke oktal. Caranya itu seperti berikut. Kita ambil paling depan, yaitu kita ambil 110 dulu, kita ubah ke oktal. 110 biner itu kita ubah ke oktal, dapatnya adalah 6 oktal. Dan 100 biner, 100 biner kita ubah ke oktal, ada 4 oktal. Nah, berarti yang terakhir ada 101, kita ubah 101 biner kita ubah, itu berarti dapatnya 5. Jadi 110100101 biner kita ubah ke oktal, itu kita dapatnya adalah 645. Nah, jadi soal D1A5 heksadesimal, pertama kita ubah ke biner, itu kita dapat 1101000101. Setelah itu, cara keduanya adalah kita cari ubah untuk ke desimal. Dari 1A5 heksadesimal kita ubah ke desimal, itu kita dapat 421. Dan dari hasil biner 110100101 itu kita ubah ke oktal, kita dapat 645. Selanjutnya, soal yang kedua itu tentukan nilai X dari persamaan linier. Dua yang itu ada soalnya 4x plus 5 dikurang 6 2x min 3 sama dengan 3x plus 14 min 2 5 kurang x plus 9. Nah, yang pertama kita kalikan dulu. 4 kali x itu 4x ditambah 4 kali 5 itu 20 dikurang 6 kali 2x ada 12x. 6 kali 2x ada 12x min 6 kali min 3 ada min 18 sama dengan 3 dikali x ada 3x ditambah 3 kali 14 itu ada 42 terus dikurang 2 kali 5 ada 10 min 2 min x itu ada plus 2x plus 9. Nah, selanjutnya ada 4x dikurang 12x ditambah 20 dikurang 18 ini 3x ditambah 2x ditambah 42 dikurang 10 ditambah 9. Nah, 4x dikurang 12x itu ada minus 8x. 20 kurang 18 itu ada 2 dengan 3x tambah 2x ada 5x ditambah
42 kurang 10 ditambah 9 itu ada 41. Nah, limit X ini dipindah ruas menjadi min 8X min 5X dengan 41 dikurang 2. Min 8X min 5X itu ada minus 13X. 41 dikurang 2 ada 39. 9X sama dengan 39 dibagi minus 13. X nya adalah minus 3. Jadi hasilnya X nya itu adalah minus 3. Soal B nya itu ada, soal B ada 2X plus 1 per 3 dikurang 2X plus 5 per 5 sama dengan 2 plus X min 1 per 6. Caranya itu pertama kita gabarin dulu, berarti 2X plus 1 plus 3 dikurang 2X plus 5 per 5 sama dengan 2 ditambah X min 1 per 6. Nah, ini kita samakan penyebutnya, itu kita dapat 30, berarti 30 dibagi 3 itu ada 10. 2X plus 1. 30 bagi 5 itu ada 6, berarti 2X plus 5. 30 dibagi 6 itu ada 10. Terus sini kita tulis 60 dikali 2 itu ada 60 dikali 2 itu 6 dikali 2 itu ada 60, berarti ditambah X min 1. Terus ini selanjutnya caranya dikali, berarti 10 dikali 2X itu ada 20X. 10 dikali 1 10. 6 dikali 2X itu ada 12X ditambah 6 dikali 5 itu 6 dikali 5 itu 30. 30 sama 60. 30 dibagi 6 kan 5 ya, 5 X min 1. Terus ini jadinya 60 plus 5X min 5. Nah, terus selanjutnya itu ada 8X 8 ini 8X minus 20 sama dengan 5X plus 50 kurang 5 itu ada 55. Nah, 8X itu kita turunin dan 5X nya kita pindah ruas, berarti 8X minus 5X sama dengan 55 ditambah
20. Nah, 8x kurang 5x itu adalah 3x. 55 ditambah 20 ada 75. X sama dengan 75 dibagi 3. X nya sama dengan 25. Jadi hasil X untuk persamaan soal 2x plus 3/3 minus 2x plus 5/5 sama dengan 2 plus x min 1/6, itu adalah hasil X nya 25. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 itu kita mencari nilai X, Y, Z dari 3 linear sama 3 linear. Soalnya itu ada 2x plus 3y plus 3y min z sama dengan min 5. Ini persamaan 1. X plus x min 4y plus 2z sama dengan 21 dengan kedua. 5x plus 2y minus 3z sama dengan min 4 ada persamaan 3. Nah, pertama-tama kita untuk eliminasi z, berarti kita ambil persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1 itu persamaan kedua. Persamaan 1 ada 2x plus 3y min z sama dengan min 5. Persamaan kedua ada x min 4y plus 2z sama dengan 21. Karena kita mau eliminasi z, berarti ini atasnya itu kita kali 2 dan bawahnya kita kali 1. Nah, 2x kali 2 itu 4x ditambah 3y kali 2 itu 6y min z kali 2 itu ada 2z min 5 kali 2 ada min 10 dan x kali 1 ada x min 4y kali 1 ada 4y min 4y min 2z kali 1 ada 2z 21 kali 1 21. Nah, karena kita mau eliminasi z, maka tambah. Jadi ini 2z nya hilang. 4x ditambah x itu ada 5x. 6y ditambah min 4y itu ada plus 3y min 10 ditambah 21 itu ada 11. Jadi kita ketemu persamaan 4-nya. Nah, sini kita tulis ya persamaan 4-nya itu ada 5x plus 3y sama dengan 11. Itu persamaan ke-4. Selanjutnya kita mencari persamaan kelimanya ya. Persamaan kelimanya itu kita gunakan persamaan 2 dan 3-nya. Jadi persamaan kedua dan ketiganya itu kan persamaan kedua dan
ketiga untuk mencari persamaan kelima. Persamaan 2 ada X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. Persamaan ketiga ada 5X plus 2Y minus 3Z itu ada min 4. Karena kita juga mau eliminasi Z-nya, berarti kita kalikan dulu persamaan 2 dan 3, kita kalikan atasnya itu kita kalikan 3 dan bawahnya kita kalikan 2. X kali 3 itu ada 3X min 4Y dikali 3 ada 12Y, 2Z dikali 3 ada 6Z, 21 kali 3 ada 63. 5X kali 2 ada 10X, 2Y dikali 2 ada 4Y, min 3Z kali 2 ada 6Z, min 4 kali 2 ada min 8. Karena kita mau eliminasi Z, maka ini adalah ditambah. Nah, 6Z ini hilang, jadi 3X ditambah 10X ada 13X, min 12 ditambah 4Y ada min 8Y sama dengan 63 dikurang 8 ada 55. Ini persamaan kelima. Persamaan 5 kita tulis di sini ya. 13X min 8Y sama dengan 55. Ini persamaan kelima. Nah, setelah itu untuk mencari nilai X ya, kita nyari nilai X nya itu berarti ini ya, kan persamaan 4 dan 5 kita gabungkan untuk mencari nilai X. Karena di sini persamaan 4 yang Y-nya 3 sama dengan persamaan 5, berarti dari persamaan 4 itu 5X plus 3Y sama dengan 11. Biar sama seperti 3X min 8 sama dengan 55 untuk persamaan 5, berarti ini kita kalikan 4. Nah, 5X kali 4 itu ada 20X, ditambah 3 dikali 4 ada 12, 3 dikali 4 ada maaf, sini tadi ada ini 2Y ya. Untuk persamaan 4 itu adalah 2Y bukan 3Y. Ini 2Y. Nah, 20X berarti 2Y dikali 4 ada 8Y sama dengan 11 kali 4 itu ada 44. Jadi persamaan 4 yang terbaru itu adalah 20X plus 8Y sama dengan 44. Kita untuk nyari X nya berarti gabungkan persamaan 4 ini, berarti 20X ditambah 8Y sama dengan 44. Masukkan persamaan 5 nya itu ada 13X min 8Y sama dengan 55. Sekarang kita mau eliminasi Y dan untuk mencari nilai X nya, maka ini 8Y ini jadinya tambah. Nah, 20X ditambah 13X itu ada 33X, 44 ditambah 55 itu ada 99. Jadi X sama dengan 99 dibagi 33. X sama dengan 3. Nah, X nya sudah ketemu, itu adalah 3. Kita cari nilai Y. Nilai Y kita masukkan dari persamaan ke 4 juga ya. Berarti kan persamaan 4 itu 20X ditambah 8Y sama dengan 44. Berarti 20 dikali
3 ditambah 8Y sama dengan 24. 20 dikali 3 ada 60 ditambah 8Y sama dengan 44. 8Y sama dengan 44 dikurang 60. 8Y sama dengan minus 16. 44 dikurang 60 adalah minus 16. Berarti Y sama dengan minus 16 dibagi 8. Y sama dengan minus 2. Nah, Y-nya itu kita dapatnya adalah minus 2. Selanjutnya kita nyari nilai Z. Nilai Z ini ya, X-nya kita sudah ketemu kan, X-nya 3, Y-nya adalah minus 2. Kita nyari nilai Z. Nilai Z kita untuk nyari nilai Z kita pakai persamaan 1. Persamaan 1 itu ada 2X plus 3Y minus Z sama dengan minus 5. Nah, berarti kan X-nya tadi udah ketemu, itu X-nya itu kan 3, berarti 2 dikali 3 ditambah Y-nya tadi kan minus 2, berarti 3 dikali minus 2 minus Z sama dengan minus 5. 2 dikali 3 adalah 6. 3 dikali min 2 adalah min 6. Minus Z sama dengan min 5. Karena 6 dikurang 6 adalah 0, maka sisanya min Z. Min Z sama dengan min 5. Z sama dengan 5. Jadi HP-nya adalah sini. HP 3,-2,5. HP-nya adalah 3-2,5. Nah, selanjutnya soal nomor 4 itu ada selesaikanlah persamaan berikut dengan menggunakan kuadrat sempurna. Soal nomor 4 ya. 4 yang A itu ada soalnya seperti 2x kuadrat minus 4x minus 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama itu ini persamaan kuadratnya itu kita bagi 2. Jadi 2x kuadrat minus 4x minus 3 sama dengan 0. Ini kita bagi 2 ya. Bagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 itu ada x kuadrat. Minus 4x dibagi 2 itu ada minus 2x. Min 3 dibagi 2 itu ada min 3/2. Nah, setelah itu selanjutnya cara kedua, dari hasil pembagian ini x kuadrat minus 2x min 3/2 kita jumlahkan luas menjadi x kuadrat minus 2x minus 3/2. Kita pindahkan luasnya itu menjadi x kuadrat minus 2x
sama dengan 3/2. Nah, setelah itu selanjutnya langkah ketiga itu ambil setengah dari koefisien X. Berarti ambil setengah dari koefisien X. Nah, koefisien X itu kan adalah 2X, berarti itu adalah ini 2/2 sama dengan min 2/2 berarti sama min 1. Min 1 itu kita kuadratkan. Setelah itu min 1-nya kita kuadratkan, lalu kuadratkan. Nah, dikuadratkan min 1 itu dikuadratkan, maka jadinya adalah 1. Nah, untuk itu kita setelah itu setelah hasil kuadrat tambahkan 1 ke kedua sisi. Berarti kan ini ya, X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 3/2 ditambah 1. Berarti menjadi X min 1 kuadrat sama dengan 3/2 ditambah 1 itu 5/2. Nah, setelah itu lanjutkan akarkan kedua sisinya, akarkan ke dua sisi, berarti menjadi X min 1 plus minus akar 5/2 X sama dengan 1 plus minus akar 5/2. Nah, jadi hasil kuadrat sempurna dari 2X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 0 itu adalah X min 1 untuk X min 1 plus minus akar 5/2, dan X keduanya itu ada 1 plus minus akar 5/2. Untuk soal yang B-nya, soal yang B ada, soal yang B-nya itu ada 5X kuadrat plus 10X plus 2 sama dengan 0. Nah, langkah pertama itu 5X kuadrat plus 10X plus 2 sama dengan 0 itu berarti dibagi 5. Berarti 5X kuadrat dibagi 5 ada X kuadrat plus 3X plus 2/5. Nah, setelah itu ini angka kedua, X kuadrat plus 2X plus 2/5 itu dipindah ruas menjadi X kuadrat plus 2X sama dengan minus 2/5.
mengakarkan kedua sisinya itu berarti X plus 1 dengan plus minus akar 3/5. Nah, selanjutnya berarti X min 1 sama dengan plus minus akar 15/5. Jadi hasil dari kuadrat sempurna dari persamaan 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0 adalah x plus 1 sama dengan plus minus akar 3/5 dan x sama dengan minus 1 sama dengan plus minus akar 15/5. Terus yang C nya itu soal yang C ada 3x kuadrat plus 12x minus 18 sama dengan 0. Yang pertama ini kita bagi 2 dulu ya, 3x kuadrat ini bagi 3 3x kuadrat plus 12x min 18 0 dibagi 3x kuadrat dibagi 3 ada x kuadrat, 12x dibagi 3 ada 4x, min 18 dibagi 3 ada 6. Nah, selanjutnya itu dari itu kita pindahkan buat x kuadrat plus 4x sama dengan x kuadrat plus 4x sama dengan 6. Setelah itu ambil setengah koefisien x nya itu kan berarti kan 4 ya, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2 lalu dikuadratkan kan 2 kuadrat berarti menjadi 4. Langkah selanjutnya tambahkan empat ke kedua sisinya, berarti x kuadrat plus 4x min 6 berarti x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 6 ditambah 4, berarti kan ini x plus 2 kuadrat sama dengan 10. Lalu langkah selanjutnya akarkan kedua sisinya. Berarti yang mengakarkan kedua sisi berarti x plus 2 x plus 2 sama dengan plus minus akar 10 x sama dengan min 2 plus minus akar 10. Nah, jadi hasil dari kuadrat sempurna dari persamaan 3x kuadrat plus 12x min 18 sama dengan 0 adalah x plus 2 plus minus akar 10 dan x min 2 plus minus akar 10. Selanjutnya untuk nomor soal yang terakhir yaitu nomor 5. Nomor 5 itu soalnya ada gambarlah grafik dari fungsi kuadrat sebagai berikut. Berarti fungsi kuadrat itu ada y sama dengan minus
3. Nah, kita pertama mencari A nya dulu. A nya itu berarti minus 1, B nya 4, dan C nya maaf, ini soalnya x min x kuadrat minus 4x minus 3, berarti A nya itu ada min 1, B nya ada min 4, dan C nya ada 3, min 3, C nya itu min 3 ya. C min 3. Nah, karena A nya kurang dari 0, maka parabolanya adalah terbuka ke bawah. Nah, yang kedua itu cara kedua adalah mencari sumbu Y ya. Jika sumbu Y itu 0, memotong sumbu Y berarti ya, memotong sumbu Y memotong sumbu Y ketika x nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan minus x kuadrat minus 4x minus 3 sama dengan minus 0 kuadrat kurang 4 kali 0 minus 3. Y sama dengan 0 min 3, berarti Y nya sama dengan min 3. Titiknya adalah 0, min 3. Nah, setelah itu kita cari yang jika Y nya sama dengan 0 ya. Jika Y sama dengan 0, maka x kuadrat minus 4x min x kuadrat minus 3 sama dengan 0. Berarti jadinya x min 1 dan x min 3, maka x nya sama dengan 1 atau x nya sama dengan 3. Jadi x1 nya itu ada 1 atau x2 nya ada 3, maka titik x1 nya itu 1,0 atau x2 nya itu titiknya ada 3,0. Langkah selanjutnya kita mencari nilai D. Mencari nilai D nya itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. D sama dengan D nya berarti apa? 4 kuadrat minus 4, A nya minus 1 dikali C nya minus 3. D nya sama dengan min 4 kuadrat itu berarti 16 minus 12. D nya berarti kita dapat D nya adalah 4. Selanjutnya kita nyari titik puncak. Titik puncak itu kan titik puncak itu ada SE. SE nya itu rumus SE adalah min B per 2A. Min B nya itu berapa? 4 per 2 kali min 1 sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Nah, SE nya 2, Y nya itu berarti rumusnya min D per 4A. Min D nya itu berarti kan ini D nya itu 4 ya. D nya 4 berarti min 4 per 4 dikali min 1 sama dengan min 4 per min 4 sama dengan 1. Berarti TP nya adalah TP nya adalah 2,1. Nah,
itu ada titik pertama itu kan ada ya 0,3, dari ini itu berarti 1,0 sama 3,0, terus di TP nya itu ada 2,1. Garisnya kita bikin rupanya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Ini ada min 1, yang bawah ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan min 8, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Y dan ini X. Kita pakai titik tambahannya. Coba kita titik tambahannya itu kita masukkan X nya sama dengan 4. X sama dengan 4. Karena titik tambahnya kita pakai X sama dengan 4, itu berarti ini ya, menjadi min 4 kuadrat min 4 dikali 4 min 3, 16 dikurang 16, 16 ditambah 16 min 3, berarti hasilnya adalah ini min 3, X untuk X 4, dan itu kita pakai gunakan X tambahan lagi untuk X min 1, berarti min 1 kuadrat minus 4 dikali min 1 minus 3, berarti kan ini 1 minus 1 minus 4 minus 3, hasilnya itu adalah minus 8. Nah, titiknya ini berarti ini titiknya menjadi yang ini titik X4 itu berarti menjadi 4, nah untuk X sama dengan 4 itu titiknya itu adalah 4, min 3. Untuk X min 1 berarti titiknya min 1, minus 8. Nah, pertama kan ada titiknya itu 0,3 di sini ya, 0,3 di sini, 1,0 di sini, 3,0 di sini, 2,1 untuk PP nya di sini. Ini adalah TP. Ini 3,0 di sini. Dan min 4,3. 4,3 4,3
min 1 min 8. 1, min 8. Aduh, 3,1 mana? 3,1. Oh maaf, 1,0 bukan 3,1. Maaf. Berarti berulang ya. 0,3 titiknya di sini. 0,3, 1,0 titiknya di sini. 3,0 di sini. 3,0. Titik 0,3 berarti berapa? Nah, berarti titik 0,3 berarti di sini. 1,0 di sini. 3,0 sini. 2,1 di sini. TP-nya. Terus untuk titik tambahannya kan 4, min 3. Jadi 4,-3. Terus untuk titik tambahan X min 1 itu ada min 1, min 8 di sini. 1, min 8 di sini. Nah, berarti garisnya adalah seperti Y. Berarti karena kurva kebuka ke bawah itu garisnya seperti ini ya. Maaf, garisnya kita minus 8 di sini, berarti garisnya itu seperti ini. Nah, titiknya itu kurva untuk kebuka ke bawah itu seperti ini. Nah, kurvanya berarti seperti ini. Ada kesalahan kurvanya. Berarti kurva ke bawahnya adalah
kurva kebuka ke bawah adalah gambar grafik dari persamaan fungsi kuadrat min s kuadrat min 4s min 3 seperti ini ya gambar grafiknya. Seperti ini untuk gambar grafiknya, kurva kebuka ke bawah. Sekian penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau sebagaimana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.